Ya, hasil penyelidikan dan penyidikan pihak kepolisian terhadap tersangka pelaku pembunuhan Rini Mariani yang jenazahnya ditemukan dalam sebuah koper menyebut motif pelaku menghabisi nyawa korban karena tersinggung atas perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahi. Kami akan ajak Anda pemirsa berbincang dengan pakar psikolog forensik. Sudah bergabung bersama kami Bapak Nathanael Sumampo. Selamat petang Pak Nathanael. Ini kalau kita lihat yang disampaikan oleh polisi, motif dari pembunuhan ini adalah soal ekonomi. Apakah Anda juga melihat indikasi-indikasi mengarah ke sana? Ya, jadi memang terhadap suatu peristiwa tentunya yang pertama saya ingin menyampaikan rasa prihatin dan turut berduka cita yang mendalam terhadap keluarga korban. Dan juga tadi saya mendengar ada pihak dari calon istri pelaku. Nah, tentunya dia memerlukan pemulihan juga, jadi mereka dukung, termasuk mendukung upaya penegakan hukum penyidikan yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian. Nah, ketika kita bicara untuk memahami apa yang terjadi, memang ketika mengenai motif seringkali tidak ada motif tunggal, ya, tidak hanya satu motif tunggal, tetapi ada beberapa motif yang kemudian bisa jadi ditemui. Oleh sebab itu kita perlu melakukan pemeriksaan yang lebih intensif. Dalam hal ini termasuk juga pemeriksaan psikologi forensik terhadap pelaku dalam hal ini atau tersangka dalam kasus ini. Oke, Pak Nathanael, tapi bagaimana Anda mungkin bisa menjelaskan ya secara kepakaran Anda begitu, ketika si pelaku ini tersinggung, kemudian menghabisi korban, tapi di saat yang bersamaan dia mengambil uang juga milik korban. Di saat yang bersamaan kemudian dia merencanakan untuk menyembunyikan hasil tindak pidananya. Nah, apa analisis dari Pak Nathanael soal ini? Ya, yang pertama kita perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana profil dari si pelaku, gitu ya, terutama profil psikologisnya. Pertama, apakah dia memang memiliki kerentanan untuk melakukan kekerasan dalam kehidupan sehari-harinya, memang sangat mudah untuk melakukan kekerasan seperti itu. Karena tindakan kekerasan berakibat pembunuhan itu bisa secara umum bisa dua tipe. Yang pertama adalah instrumental. Ya, jadi sebenarnya pembunuhan ini kemudian bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah mendapatkan sesuatu setelah kemudian korban tewas. Ya. Nah, yang kedua ini berkaitan dengan ekspresif reaktif. Ya. Katakanlah kekerasan ekspresif dan reaktif. Nah, dalam hal ini berkaitan dengan emosi negatif yang kemudian bereskalasi, intens, meningkat cepat, sehingga kemudian berakhir kepada kekerasan, bahkan bisa berakibatkan pada kematian. Ya. Dua skenario ini tetap perlu untuk dievaluasi, diuji. Kemudian. Nah, cara mengujinya, mengevaluasi ada tadi kita perlu memahami bagaimana profil pribadi yang bersangkutan, si pelaku ini. Lalu kita juga perlu memahami, mengenali bagaimana interaksi antara pelaku dan korban, dinamika interaksinya, karena peristiwa ini kan selalu ada peristiwa pendahulunya, gitu ya. Ada kemudian pada saat dekat-dekat dengan kejadian, setelah pada saat peristiwa itu dan setelahnya. Ya, jadi tiap babak itu perlu kemudian kita dalami untuk bisa mendapatkan suatu simpulan yang lebih pasti dan memadai apa motif dari pelaku ini melakukannya. Oke, Pak Nathanael. Jadi kedua itu saya pikir bisa terus kita uji. Ya, Pak Nathanael, kalau tadi Anda menyampaikan ini kan potensinya motifnya tidak tunggal ya. Jadi apakah bisa disimpulkan atau bisa dianalisis tidak bahwa kejadian ini konstruksi kasusnya memang mengarah ke pembunuhan berencana atau seperti apa? Nah, untuk kemudian menjawab apakah pembunuhan ini berencana atau tidak, perlu kemudian pertama kita temukan ada suatu katakanlah niatan, ada suatu planning yang mendahului sebelumnya, jadi di waktu sebelumnya. Ya. Lalu kemudian yang kedua kita juga temukan ada semacam suatu katakanlah komitmen atau kemudian rangkaian usaha tindakan dalam rangka mewujudkan goal atau rencana yang sudah ditetapkan. Itu. Nah, itu dulu harus ditemukan. Kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa ini ada unsur perencanaan dalam kasus ini. Oke, itu mungkin memang masih banyak item-item yang perlu dikaji lagi ya, diselidiki lagi apakah ini pembunuhan berencana atau tidak. Nah, kemudian ketika yang kami dengar ya, polisi kan memberikan keterangan bahwa rupanya pelakunya ada dua ya Pak ya. Gitu. Yang satunya adalah saudara kandungnya sendiri begitu. Nah, dengan upaya-upaya meyakinkan seseorang untuk mengikuti jejak atau menutupi jejak pembunuhan ini relasi seperti apa sih Pak sebenarnya Pak yang bisa Anda jelaskan Pak? Iya, artinya ketika suatu kejahatan termasuk pembunuhan dilakukan oleh lebih dari satu orang, tentunya kita ini melihat sebagai satu kelompok gitu ya. Siapa pemimpinnya, siapa mastermind-nya, siapa kemudian yang lebih melaksanakan teknis gitu lah.
bagaimana kemudian transaksi komunikasi di antara dua belah pihak itu, ya. Jadi ini memang seringkali terjadi demikian bahwa pelakunya ini tidak kemudian satu orang, tapi masing-masing punya kontribusinya. Nah, sehingga perlu didalami siapa nih otak utamanya, datang dari mana nih, itu. Lalu kemudian siapa yang kemudian istilahnya ikut membantu berkontribusi dan sebagainya untuk menghilangkan jejak. Ya. Nah, ini nanti kaitannya juga dengan sejauh mana kita bisa mintai pertanggungjawaban dari para pihak tersebut. Ya. Oke, Pak Nathaniel, mungkin saya ingin mendalami lagi ya, meskipun ini kita hormatilah proses penyidikan kan masih terus berlangsung ya, tapi ini seberapa besar sih potensi kasus ini mengarah pada pembunuhan berencana? Kalau kita melihat beberapa indikatornya ya, kita bicara soal potensi ya Pak ya. Misalnya untuk TKP-nya, kemudian juga ada koper, barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian, uang juga. Nah, apakah ini sudah mengarah ke pembunuhan berencana menurut Pak Nathaniel? Ya, artinya ya bisa jadi gitu ya. Tentunya kita kemudian harus ketika kita bicara pembunuhan berencana kan tentunya ada suatu kondisi sebelumnya yang mengarahkan kepada peristiwa tersebut ya. Kondisi sebelumnya, rangkaian peristiwa sebelumnya itu memang kemudian kita temukan artinya ya tadi berkesesuaian atau mendukung kepada dijalankannya atau dieksekusinya apa yang direncanakan tersebut. Nah, oleh sebab itu saya pikir kita perlu mendalami tidak hanya dengan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pelaku saja, tetapi juga kita misalnya mengumpulkan dari misalnya percakapan beliau di WA dengan korban atau dengan yang lain ya. Lalu bagaimana orang-orang yang dekat berinteraksi di episode terakhir kehidupan baik korban maupun pelaku, bagaimana kemudian informasi yang juga relevan dan signifikan yang bermakna dalam rangka memahami hal ini semua. Jadi artinya kita kumpulkan semacam kepingan puzzle ini dari berbagai sumber, berbagai informan untuk kemudian secara helikopter view kita lebih mantap kan melihat. Ada beberapa indikator-indikator misalnya dari kasus ini ya. Tapi adanya tadi misalnya ada koper, berarti kita lihat apakah memang itu sesuatu hal yang biasa dibawa atau biasa ada dalam kehidupan sehari para korban maupun pelaku, atau ini sesuatu yang sudah disiapkan ya. Jadi ketika berencana ini kan ada unsur persiapan yang mendahului. Nah, ini juga harus kita dalami untuk lebih memastikannya. Oke, satu lagi Pak Nathaniel, ketika si pelaku ini berupaya menghilangkan jejak pidananya begitu, satu ada medium koper, yang kedua ini dibuang di pinggir jalan gitu. Sebenarnya kalau kita melihat kan aksesnya pun bukan akses yang terisolir gitu. Masih banyak masyarakat yang bisa mengakses wilayah tersebut. Apa indikasi yang bisa Anda jelaskan atau analisis dari hal ini? Ya, memang modus katakanlah dengan menggunakan koper itu bukan sesuatu hal yang baru. Ya, ini juga terjadi, baik beberapa kasus sebelumnya terjadi bahkan di negara yang lain ya. Dan upaya untuk menghilangkan jejak. Nah, memang kemudian kalau kita lihat di sini bisa kemudian suatu pembunuhan itu bisa dikatakan lebih terorganisir ya. Bisa kemudian ini disorganized. Ketika kemudian misalnya kalau kita lihat dia letakkan di jalan yang ramai dan sebagainya, bisa jadi gitu ya, bisa jadi ini sebagai suatu bentuk misalnya katakanlah kepanikan dari para pelaku. Seperti itu. Bisa jadi juga ini adalah ya tadi impulsif saja tanpa pertimbangan yang masak gitu ya. Atau kemudian oleh sebab itu berbagai kemungkinan skenario ini perlu kemudian kita perjelas dengan kemudian melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber, tidak hanya melalui pemeriksaan atau mewawancarai si pelaku saja. Oke, baik. Pak Nathaniel, nanti kita sama-sama menunggu hasil perkembangan penyidikan dari polisi apakah ini mengarah ke pembunuhan berencana atau tidak, karena nanti akan berpengaruh terhadap proses hukumnya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Nathaniel atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Sama Mbak Vita, Mas Bayu. Ya.